PLN siapkan 100% energi hijau di IKN. PT PLN, Persero, akan menyediakan 100% energi hijau untuk Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pembangunan infrastruktur listrik di IKN akan mengacu pada 3 konsep utama, yakni Smart, Green, dan Beautiful. Kami siap melistriki IKN dengan listrik hijau dari pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, sebesar 50 MW, MW, kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 7 DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis 30 Mei. Ini merupakan langkah awal penyediaan 100% energi hijau untuk IKN, tegasnya. PLTS di IKN Nusantara dibangun sejak November 2023 lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo memimpin langsung peletakan batu pertama, atau groundbreaking PLTS tersebut. Pembangkit listrik ini berlokasi di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan dilakukan melalui subholding PLN Nusantara Power, NP. PLTS yang dibangun itu diklaim bisa mereduksi emisi sampai 104.000 ton CO2 per tahun. Selain itu, disebut mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 GWh, GWH, setiap tahunnya. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terakhir mengecek progres pembangunan IKN pada awal Mei 2024. Ia menyebut progres pembangunan ibu kota anyar tersebut sudah mencapai 80%. Kami pun optimis bahwa upacara peringatan HUT RI ke-79 yang digelar pada 17 Agustus 2024 mendatang akan bisa kita laksanakan dan saksikan secara langsung di lapangan upacara yang ada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, kata Luhut dalam Instagram Luhut Panjaitan, Selasa 7 Mei. Setnek siapkan perhelatan HUT ke-79 RI di IKN lebih istimewa. Kepala Sekretariat Presiden, Kasetpres, Heru Budi Hartono mengatakan perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada 17 Agustus 2024 akan dibuat lebih istimewa dari perhelatan sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Heru Budi Hartono usai menghadiri rapat persiapan HUT ke-79 RI di Gedung Sekretariat Negara, Setnek, Jakarta, Rabu. Ya, kita berikan yang terbaik, katanya menjawab pertanyaan terkait hal yang istimewa dari perhelatan HUT kemerdekaan RI di IKN. Persiapan lebih istimewa digelar karena HUT ke-79 RI menjadi peringatan kemerdekaan pemungkas di masa jabatan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam agenda rapat yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno beserta jajaran dibahas sejumlah persiapan kegiatan di IKN, mulai dari agenda upacara, penetapan lokasi upacara, waktu pelaksanaan, detail jumlah pasukan, hingga tamu undangan. Dikatakan Heru teknis penyelenggaraan upacara kemerdekaan RI diatur lebih lanjut dalam rangkaian rapat selanjutnya yang melibatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono, beserta kementerian terkait. Kalau waktunya kan sudah dikunci ya, itu di tanggal 17 Agustus, tinggal yang nanti dibahas apakah pelaksanaannya pukul 10 atau 11 waktu setempat, ujarnya. Terkait detail peserta apakah berlaku pembatasan atau tidak, Heru menyebut teknis itu akan diulas pada rapat lanjutan dalam 2-3 hari ke depan. Saya selaku salah satu panitia 17 Agustus menyesuaikan dengan kondisi sarana prasarana, katanya. Saat ditanya terkait logo terbaru perayaan HUT kemerdekaan RI tahun ini, Heru menyebut belum ada keputusan terkait itu. Besok rapat detail soal logo, besok keputusannya, katanya. Heru menambahkan, Presiden Jokowi juga diagendakan hadir meninjau persiapan perhelatan HUT ke-79 RI di IKN pada pekan depan. Minggu depan ada acara apeksi di Balikpapan, mungkin sekalian ninjau, katanya. IKN dapat jadi pionir kota berbasis transportasi cerdas.
Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kaltim, dapat menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas dan berkelanjutan. Wapres mengatakan pemerintah saat ini tengah memadukan desain sistem transportasi cerdas dan kota pintar ke dalam pembangunan Nusantara sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas dan berkelanjutan yang dapat menginspirasi pembangunan serupa di kota-kota lain, kata Wapres memberi sambutan pada pembukaan T19 TH Intelligent Transport System, ITS, Asia Pacific Forum 2024 atau Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik ke-19 tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta, GCC, Jakarta, Selasa. Lebih lanjut, Wapres mengatakan pemerintah saat ini telah berupaya mendukung pengembangan inovasi teknologi, di antaranya melalui penetapan kebijakan standar mobil listrik, program insentif kendaraan listrik, dan program pendorong transisi lainnya. Dengan berbagai upaya ini, pemerintah turut serta dalam penerapan sistem transportasi cerdas ke dalam infrastruktur modern di Indonesia guna menguatkan ekonomi dan meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan melalui pemenuhan target nol emisi karbon sebagai upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, ucap Wapres. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan ITS Asia Pacific Forum 2024 agar menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konkret. Pertama, kata Wapres, adopsi strategi negara lain dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Pertemuan hari ini merupakan kesempatan terbaik untuk saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman sehingga dapat membantu penentuan arah kebijakan di masing-masing negara. Jadikan forum ini sebagai wadah strategis bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan kota pintar dengan sistem transportasi cerdas sebagai tulang punggungnya, katanya. Kedua, tingkatkan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, swasta, maupun akademisi untuk menciptakan solusi komprehensif bagi mobilitas perkotaan yang lebih baik. Solusi ini akan mendorong perwujudan dunia yang lebih baik bagi generasi penerus kita, ucap Wapres. Ketiga, tingkatkan literasi publik terkait penggunaan transportasi cerdas melalui publikasi dan edukasi. Menurut Wapres, masyarakat perlu mengetahui manfaat dan cara penggunaan sistem ini guna meningkatkan aktivitas ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Terakhir, terapkan perkembangan teknologi transportasi secara inklusif dan berkeadilan. Pastikan setiap orang dan setiap negara mendapatkan manfaat, tanpa ada seorang pun dan satu negara pun yang tertinggal. Oleh karena itu, saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi seluruh negara anggota ITS Asia Pasifik dan berdampak positif bagi kemajuan dunia, kata Wapres.